Balik. Tepuk tangan untuk beliau. Iya. 7 menit Pak. Punya muka? Mantap. Oh. Ya. Aduh, kok Pak Menteri jadi moderator deh. Nah, di mana tadi kita sudah dengar semua, saya kira sudah mencatat ya. Ini kan yang undang-undang Agama itu sangat diperlukan di Ya, Indonesia. 5 orang diminta. Apa? Karena para istri agama Nggak tahu. ekstrem kiri BMJ 2. itu memang selalu bermasalah dan membawa masalah. Dan Karena salah satu dari yang MRPD bahaya. Karena saya setengah MRPD, setengah BMJ. untuk selalu Jadi kalau nggak dikasih MRPD bahaya. bisa karena diskualifikasi ya. baik. Berikutnya Ini udah baju putih, kami persilakan setengah biru. Oke, kami persilakan pembicara kita yang ketiga, sama juga waktunya maksimal 10 menit. Itu Bapak JS atau Pak Oton langsung tanya tuh. JZ apa namanya JS apa? Terus menambah Jausen. baju biru. Ini istilah baru. Saya tadi apa anunya Nah, Jausen itu diapresiasi. berita. Ya. Hanya satu. Nah, tadi kalau kita sudah bilang tadi, Saya kan udah mendorong masa saya lagi. Udah mendorong masa penanya. Ini tahu. merangkap Tidak apa-apa. Enggak banyak ya. Begini ya, apresiasi. Saya apresiasi dan ini sangat bagus, berkualitas. Ya. Tapi kalau terima kasih. Kami persilakan. KUB kota ini datang ke gereja-gereja, terutama gereja kami yang berbeda. Dia kan Iya, di daftar datang 17 orang ini turun. dan terus nanti ngapain mereka? Ya nggak apa-apa belajar. Yang namanya dialog itu kan datang. Dialog keagamaan gitu ya kan kepada umat. Ngerus. Tutunya tiup, akalnya midok. Oi. Kalau lain lagi. Agun kak batu ampar para pau kau katanggang bapama kak sangkaro. Aing. Itu dari single itu Itu adalah penyebar agama Konghucu. Nama saya Jin Jisen. Pada saat ini masih mengemban amanah sebagai Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kota Pontianak Matakin. dan juga sebagai anggota FKUB Kota Pontianak dari unsur agama Konghucu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kami akan menyampaikan materi merawat kerukunan Tidak ada. agama Konghucu. Nah, itu Pak Menteri jadi nama. Kami dari agama Konghucu Kita udah. di sini materi kami Udah mantap. yang pertama di sini Nanti ada Bapak aja bilang. Saya siap di. tentang prinsip Saya siap jadi pembicara dari Katolik. agama Konghucu. Kami baju biru ini udah siap menjadi pembicara. Di Kota tetap Pontianak. merah putih kita enak. Harus. Kami dari agama Konghucu Sebenarnya coba dikasih lambang tambah. dalam upaya Tambah sini. merawat kerukunan umat Enggak, Konghucu kalau Pak Jik bilang harus dikasih nama. Dikasih nama seorang. memiliki beberapa prinsip yang dilaksanakan. Kasihan nih orang tua tuh. Kali dibordir lah. Dibordir. Sebelah sini kasih Garuda ya. Ada nomor telepon deh. yang menjadi pandangan hidup Itu mantap. serta dijadikan pedoman Lain kali kasih lagi sebelah sini. merawat kerukunan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kitab Chongyung, di sini disebutkan Chongyung itu adalah kitab tengah sempurna. Apa nih mereka? Bab utama pasal Mereka mau tampil ya? 5 bab dan bab Konsep 14 pasal 2 serta kitab Lunji Ada yang nyanyi ke tadi? Sabda Ya. Suci
jilid 3 pasal 23. Next. Kerukunan tidak dapat terjadi apabila seseorang atau individu atau kelompok masyarakat tidak melaksanakan toleransi dan kerjasama serta mengedepankan agama Konghucu, yaitu Satya dan Tepa Salire. Nabi Konghucu menyatakan bahwa yang bersamaan jalan suci belum tentu dapat bekerja sama, tetapi orang yang berbeda jalan suci belum tentu tidak dapat kerjasama. Di sini diuraikan dalam kitab suci bahwa orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama belum tentu tidak bekerja sama. Jadi artinya kita ini berbeda agama, berbeda keyakinan itu tetap bisa bekerja sama dengan baik untuk memelihara, menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang plural dan Tidak dikerjakan lah kalau ada. dalam konteks politik seringkali orang berlomba-lomba untuk memperebutkan komunikasinya tuh kapan? Konghucu. Saya ada waktu hanya besok. Habis itu padat. Kita ketemu dengan Bu Erni. Bu Erni udah semangat. Saya ketemu Bu Erni di mana? Waktu Bu Maria Rosyati di Requiem kan Bu. Beliau udah hadir. Kan susah nyari beliau tuh. Saling menjatuhkan atau dengan yang lain. Dia sangat ini, sangat susilawan. atau enggak kita ke kantor Di gitu. situ mau berlomba tetapi tidak mau berebut. Kian Ini Tama. adalah salah satu Kita cari sabda Nabi Konghucu dalam atau kita berada di kantor Bapak Kat. Jadi kan kantinnya Di basement ya. di kantin itu udah kan. Kantinnya tuh hari Minggu ya bukanya. Satya dan Tepa Salire. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh Kerukunan adalah masalah sikap saling hormat dan menyayangi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Jam-jam pagi di bawah jam 1. Nah, coba dengan Bu Erni. Jauh Ini kan mempunyai orang pegawai juga kan. pengertian imanis, suatu rasa tuntutan untuk setia kepada Tuhan atau Besok Dia jam 10 gitu. Bu Erni. yang menjadikan kita menjadi manusia. Bu Erni. Su artinya mempunyai pengertian bahwa firman Tuhan yang terkandung Bu Erni lah. di manusia sebagai ulama dengan sejati. Pak Urai. Nah, Bu. Nah, di sini Pencipta lagu Mas Bapak Kat tuh jangan macam-macam tuh. Next, Urai Sahman. Urai kan ya. next juga. Iya. Karena ini panjang. Dikomponis Ini oleh dasar-dasar ajaran Pak Hengki. agama Konghucu. Dasar-dasarnya itu yaitu ada 8 kebajikan. Ya. 3 menit lagi gitu ya. 3 menit lagi. Yang pertama Sio. PD. Sio itu adalah berbakti. Jadi kita berbakti kepada Xiao. orang tua, sesama Jadi kita, Xiaoti umat berbakti beragama, dan rendah hati. kita Jadi bermasyarakat tolong berbangsa. ya, pemain-pemain Yang kedua Alpi. pemain-pemain Yaitu apa tuh benar. dari Babe dibilang Yang Xiao. ketiga Cu. Yaitu Kemudian Satya. si Satya Pak Limti. dan Si dapat dipercaya. Jadi kita harus Jadi kalau kepada sesama. jadi namanya sebenarnya bagus Xiao Tizong Xin Li Lianqi. Lengkap dah. Asal jangan tambah menjunjung kebenaran dan keadilan. Pak Matius Day. Dan yang Cucunya nanti kalau 8 dia kasih nama Matius Xiao Matius. Nah, di sini Janganlah Matius Jong. agama sebagai perekat sosial. Dalam perspektif Coba lihat tuh. agama Konghucu bahwa Keturunan Tionghoa. sengketa atau Oke. konflik sangat Lihatlah Matius. dijauhkan dari Mana ada orang? Pasti banyak orang ngomong Tionghoa dengan dia. karena selain Lalu dia bilang, saya udah enggak lagi bisa berbahasa Tionghoa. merupakan permusuhan. Oleh karena Ada itu, paman saya dulu tuh. Dia tiap kali ke pasar orang ngomong. Lalu dia bilang apalah. Saya sudah tak bisa berbahasa
tidak perlu dipercakapkan. Hal yang sudah terlanjur tidak perlu dicegah. Dan dalam hal yang sudah lampau tidak perlu disalah-salahkan. Dalam sabda suci dengar tuh Pak Ton, yang masa lalu itu jangan disalah-salahkan. Dan sampai dengan Cari masalahnya dah. dalam hal ini bukan berarti biarkan begitu saja akan tetapi Bapak itu tadi duduk situ hilang dia sendiri sih. Ujung-ujung ibu itu turun. Enggak. Bapak tadi itu kan sendiri tadi menemani. Lalu lu balik. kerukunan di sini kerukunan Sedang orang ini tadi mau duduk dengan dia ada apa? adalah kerukunan. Dalam kehidupan manusia memang setiap individu mempunyai perbedaan Si Auti. satu sama lain. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa perbedaan itu tidak dapat menciptakan kerukunan. Hal ini ditegaskan dalam ayat yang lain, yaitu seorang susilawan dapat rukun meski tidak dapat sama. Seorang rendah budi dapat sama meski tidak rukun, tidak dapat rukun. Sabda suci 13:23. Sabda Palung. Maksud dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa walaupun ada Pindah situ, perbedaan Syadi. pandangan agama dan perbedaan apa Si saja, Syadi itu, tetapi kawan saya itu, kalau yang lucu tuh. mempunyai sikap Dia dari situ yang duduknya, luhur, pindah lagi ke situ. niat Tempat yang kabut baik, satu. tutur Itu kata ya. yang sopan, Itu maka penyuluh pengucu tuh, Mas Syadi tuh. akan dapat terwujud. Dia Sebaliknya, walaupun sebuah sama, Dia suka ngaco baik kawannya satu. agama, etnis, dan lain sebagainya, apabila Tahu nggak, minta akhlaknya foto tidak dengan baik, dia banyak maka alasan, nggak dikirim-kirim. kerukunan. Waktunya dan terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Gisan. Ya, berikutnya kami perkenalkan yang terakhir ini narasumber kita, nama Dr. Andus Haji Slamet Prianto, tanggal lahir Pontianak 5 Desember 1963, pendidikan strata 2, Orang mana? Fakultas Keguruan Kok nggak mirip? Pendidikan Universitas Oh, yang pinggir. Ya, jabatan sekarang Wakil Ketua PWM Kalimantan Barat. Oh Pak ini, dia ada cukur kumis. Kemudian BPH Universitas beda kan? Muhammadiyah. Nah, beliau ini adalah pengurus FKB periode 2019 sampai 2024 dan beliau sebagai sekretaris. Oleh karena beliau FKUB periode 2019-2024 sangat-sangat bergairahkan hidup. Tepuk tangan untuk Pak Slamet. Sangat bergairah, tapi Sangat terbantu, semua terbantu dan semua administrasi kita terbantu semua. Sekali lagi terima kasih Pak Slamet, kami persilakan. selamat. Silakan. 3 menit. Sudah 10 menit dah. Oh, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini si Anu Guru yang MPD. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, salam Langsung sejahtera. saja yang kami hormati Keslampol, kemudian Kementerian Agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh lintas iman, kemudian semua para ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentunya pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan. Pak Saju tuh, Nikmat yang paling kalau itu utama Bapak adalah Kat nikmat sehat jasmani, berbeda itu ajukan sehat ke rohani, Keslampol. dan yang akan Walaupun dia kita otonom, saat tapi ini dianggap sehat sebagai ekonomi. organisasi bapak-bapak Kenapa? Katolik. Karena SK itu, KDPT tak apa. Saya tampil di atas ini Yang supaya penting kan imbang. dianggarkan, Karena misalnya. dalam kita Pak, menjaga anu kerukunan ngaku apa tersebut, sekarang? jangan Penasihat. berpikir yang kanan. Tadi sudah dua di Enggak Anggota lagi. aja. Wis,
belum tayang. Konten biasa. Kenapa Pak Jack tak diikut kan? Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Project itu udah terlalu banyak makan. Lanjut. Tidak ke kiri. Saya buka dengan pantun. Waduh. Pergi ke kebun bareng Yahya. Cakep. Sambil memanen buah sukun. Cakep. Indonesia banyak agama, walaupun berbeda, tetaplah rukun. Mantap. Satu lagi, Pak. lebih tinggi amat curang, lebih baik berhati-hati. Hidup akan lebih tenteram jika dijalani dengan toleransi. Mantap. Kita adalah pelaku utama untuk menegakkan toleransi. Next. Nah, next lagi. Ya. Intinya, dalam lambang negara Indonesia ada satu semboyan yang tak boleh kita lupakan. Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi Tetap satu juga. Ya, tetap satu. Next, lanjut. Jadi Indonesia ini bukan teokrasi atau negara. Kirim di itu Bapak Kat. berdasarkan agama. Ada baju putih, ada panglimanya gitu. Yang menempatkan agama hanya untuk pribadinya. Mantap. Kirim lah. Nah, Kok Pak Oto nggak masuk? jadi Indonesia ini adalah negara Pancasila. Mentang-mentang udah mau Maria Ratu udah mau. Pak tolong adiknya. Tidak apa? Tak. Ya, Dek, tak tolong. Fotokan biar Bapak. Jadi bukan agama dipertentangkan dengan negara, tetapi agama diakui oleh negara. Next. Jadi Indonesia ini rumah besar kita bersama. Multikultural, ya, multikultur, banyak kultur, multi religi, banyak agama, diakui 6 agama, multi etnis, banyak etnis, multi bahasa, Banyak apa? multi partai. Multi Ini ada dulu sini partainya macam-macam nih, tapi tetap satu ya. Jadi tidak usah lagi bicara partai. Partai Bapak Kat MRPD. Bagaimana untuk kita Siap menyongsong. Siap menyongsong. Kemudian multi golongan. Siap menyongsong. Pancasila jadi desa. Dari Sabang sampai Merauke. Coba ada ide ini. Orang kan mau anu. Miangas sampai Merauke. Pak, Kita duduk sini Pak. sama-sama nyanyi supaya ada bergerak, supaya ada gerak. Yuk, dari Sabang sampai Merauke. Pak Bro. 2, Pak Bro. 3. Duduk sini nih. Bang. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau. sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku Dah, salam Bapak Kat. Salam Bapak Kat. padamu. Salam Bapak Kat. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Mantap. Kenapa saya ajak nyanyi? Karena biasanya sekarang anak muda tak tahu Pak, nyanyi lagu-lagu seperti ini. Kirim lu. Ada yang apa ada alamat palsu. Tidak apa satu. Lagunya yang muda-muda ini. Makasih deh ya. Nama anak SD, Terima kasih. juga SMP, SMA dan seterusnya. Harus Karena nyanyi. basic saya ini seorang guru, jadi saya biasa jadi untuk tampil juga bagaimana supaya nyanyi. Jadi bagaimana kita terus bisa membuat harmoni antara negara dan agama. Negara memberi kebebasan beragama dan memfasilitasi kehidupan beragama. Sementara umat beragama harus menerima konstitusi, ideologi, serta sistem tata negara. Jadi jangan sampai nanti ada dampak disharmoni antara negara dan agama. Sehingga kalau tidak disharmoni itu bisa perang saudara. Timbul separatisme dan terjadi tentunya instabilitas. Kenapa negara-negara banyak saat ini juga jadi perang, tidak damai, takut dia disembang kalau sudah seperti itu. Nah, mari kita sama-sama. Coba Pak, ada video tuh. Nah, video. Ini video kolaborasi Kementerian Agama, Kota Pontianak, pemerintah Kota Pontianak, kemudian FKUD kaitan dengan moderasi beragama. Kita simak bersama-sama. Sedikit Pak. Nah tuh. Dan Kelurahan Sadar Kerukunan, Sungai Beliung. Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Kampung ini berada dalam wilayah RW
macet. Belum. Sabar, sabar. Lagi loading. Lagi loading. Ayo. Ada teknis yang Bukan. Ada Dia ini. bagus-bagus. Bukan. Kadang enggak. sebenarnya kolaborasi pada saat berkenaan dengan meluncurkan kampung. Inilah kampung moderasi beragama dan kelurahan sadar kerukunan. Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Suara Bu Heni kawan Kampung saya. ini berada dalam wilayah RW 03 dengan 4 Kawan saya RT. penyuluh. Jumlah penduduknya kurang lebih 1097 jiwa. Kehidupan masyarakatnya sangat rukun dan damai. Sebagai simbol kerukunan itu, Masjid Nur Baitilah berdampingan dengan gereja HKBP. Kerukunan itu bukan baru-baru ini dibangun, melainkan sudah berlangsung cukup lama. Tak hanya masjid dan gereja berdampingan, juga berdampingan antara pemeluk agama, mulai dari agama Islam, Katolik, Kristen, dan Buddha hidup rukun di sini. Kampung ini juga menggambarkan moderasi beragama sesungguhnya, juga menampilkan kelurahan sadar kerukunan. Di kampung ini telah tertanam jiwa kemanusiaan, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Itulah unsur-unsur penting moderasi beragama yang sudah tertanam di sanubari warga kampung Padat Karya. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah Ini kepala kantor yang perlu dimoderasi. Kepala kantor sebelum Pak Ruslan. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju, kuat, kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami di FPC ini selalu menjaga kerukunan di dalam hidup beragama, yaitu di antara gereja dan juga di mana kami selalu hidup ini selalu bersamaan. Kami selalu bersamaan, yaitu kalian menjaga kesihan sama kerukunan bersama. Dan juga kami ini selalu ikatan persaudaraan. Saya wali kota Pontianak sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dalam terus meningkatkan toleransi umat beragama di Kota Pontianak. Dan kita bersama-sama untuk mewujudkan Kota Pontianak yang toleran sehingga kita bisa membangun negeri ini Kota Pontianak menjadi semakin lebih baik. Salah satu program prioritas dari Kementerian Agama adalah penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama tentu tidak hanya diberikan kepada seluruh aparat sipil negara Kementerian Agama, tapi diharapkan adalah menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, saya Dr. Haji Hadirin
MPDI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Pontianak tentu beserta seluruh jajaran pemerintahan Kota Pontianak atas dukungan terhadap program penguatan moderasi beragama di Kota Pontianak. Saya pun menyampaikan secara khusus selamat kepada Kelurahan Sungai Beliung yang telah ditetapkan sebagai kampung moderasi beragama dan juga sebagai desa sadar hukum. Mari kita dukung launching Kelurahan Sadar Kerukunan dan launching moderasi beragama Kota Pontianak tahun 2023. Forum Kerukunan Umat Beragama FOB Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada masyarakat dalam padat karya yang terpilih sebagai tempat Kelurahan Sadar Kerukunan tahun 2023 Kota Pontianak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Indonesia, khususnya Kota Pontianak, insya Allah toleransi tetap terjaga, rukun dan damai, karena umat-umat yang ada di Kota Pontianak senantiasa selalu menjaga toleransi. Naik langsung, Pak. Banyak tuh. Ini Bapak akan harus menyebutkan. Sabar. Kenyataan kan. Itu kan Ini tinggalnya di Kuburaya. Nah, masuk ke Walaupun misalnya di gereja Mana kita menjadi halamannya digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, tak masalah. Atau mungkin nanti gereja menggunakan lahan daripada masjid untuk parkir, juga tak masalah. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini pengurus FAB yang lama. Selamat juga kepada pengurus yang baru. Saya juga sudah pamit sebagai sekretaris. Satu lagi nih Pak, satu yang paling berkesan. Ini dokumen. Dokumen ini adalah verifikasi administrasi dan faktual terhadap pengajuan rekomendasi izin pendirian Gereja Kristus Yesus Kota Pontianak. Dan pada saat itu saya sebagai tim ketua verifikasi pendirian gerejanya dan sebagainya. Dan sekarang gerejanya sudah berdiri di Siantan. Jadi kalau turun tol itu Siantan sebelah kanan. Nah itu ada jalan apa namanya? 28 Oktober. Sampingnya jauh dari kantor lurah. Dan itu melalui proses yang panjang. Ada dokumennya lengkap di sini kaitan dengan verifikasi. Dan ini kadang-kadang terkenal dulu sebagai anggota FAB periode 2019 sampai 2024. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi catatan yang terlupakan dari pengurus FAB 2029. Mana jadi Pak Lui? Oh, pindah lagi deh. dia kurang di depan nanti bicara Itu aktivis misa pagi itu dia udah dia langsung dia menyiapkan segala macam. Kalau kita melaksanakan sesuatu dengan cinta, semuanya itu pasti indah. Makanya ada sebuah Kalau dia konples. bukan titik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Mantap. Cinta dengan FAB, cinta dengan kerukunan, cinta dengan toleransi, cinta dengan bagaimana apa yang kita lakukan, insya Allah moderasi itu juga akan berjalan dan Pontianak akan selalu berukun dan damai. Pemudanya semuanya, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, semuanya mendukung itu semuanya. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Kata pepatah Arab, bila pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Bila bisa melukai hati, kemana obat tidak dicari. Terima kasih. Ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita kasih aplaus untuk Mas Slamet dan ketiga rekan narasumbernya. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih. Ya, saya tidak perlu menyimpulkan. Bapak Ibu sudah Inilah yang menyebabkan kalau orang pantas lah ya. Kalau udah jadi dewan, orang udah jadi tumpul, udah jadi dewan. Mau menyuarakan. Inilah, udah nengok yang mewah-mewah.
kan makan bersuara. Tuh. 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Oh tuh, kerja dulu. Pasti nggak ditunjuk. Sebutkan nama, Cepat potong. kemudian waktunya tidak boleh lebih daripada sip. 3 menit. Mantap. Ya, itu. Waktunya tidak boleh lebih dari 3 menit. Udah ini Kalau lebih, angkat dah. mohon maaf. Tuh. Potong. Kami persilakan. Tadi potong. Tuh, Pak Jisen dari waktu itu. Potong. Deretan ini siapa? Nggak ada. Udah tadi. Deretan ini, ya. Pak FKUB, Pak Ibrahim. FKUB Provinsi. Pak Oto angkat ya. Tuh. Mohon maaf Pak, mungkin kita di sini dulu. Ya, sebelah sini. Oh, ya. Ya, 1 lagi, ya. Yang mana? Kemudian Tuh, angkat. jadi Biru. Siapa tahu dapat souvenir. Oh, iya kan? ya, Apa anunya tadi? Konteknya? Pertanyaannya apa? Hah? Tulis dulu. Kan saya tidak ikut dari awal. waktunya Enggak tadi. Bapak memberikan apresiasi. Ya, oke, siap. Tapi lebih baik, mari kita berkunjung. Ya. Apresiasi Terhadap 4 pembicara. Apresiasi terhadap pembicara. Dan sebelumnya selamat kepada FKUB. Oh ya. Narasumber. Yang kedua, Oke. kami FKUB Provinsi Kota selalu PRT. berharap untuk kolaborasi yang 2025. dengan FKUB Kota Pontianak. 25. Kali selalu saya ingatkan pada semua FKUB ketika Apresiasi kepada semua penanya. ambil, kita Tapi percayakan saran dari saya, Semua narasumber ya. kata kunci saran toleransi, kalau bisa moderasi, dan harmoni itu Kalau sebagai bisa mata kita, sebagai telinga pengurus kita, FKUB itu sebagai datang mulut kita, dan ke sebagai MRPD. hati kita. Jadi apapun Bukan nanti yang MRPD, keluar jadi dari setiap mulut di seorang setiap pengurus FKUB, gereja. Ya, setiap gereja Katolik yang ada di Pontianak kan 5 tahun nih. Ya. Kan 8, hanya 8 ya gereja Katoliknya. Ya, minimal dia akan memberikan apa namanya pencapaian dan bahwa FKUB itu ada gitu. tidak ditentukan oleh satu daerah. Kalau bisa muka-mukanya tuh ditempel di gereja. Hukum kita adalah Lah, hukum bersama. iya kan? Supaya orang tahu. Nah, itu sih nggak usah. Banyak nggak orang? Aja ada ditempel di gereja. Nah, ini kan publik. Publik. Mahal harganya di gereja Katolik tuh. Jangan Pak Otot pula yang jawab. Nah, yang kedua, Titip saran. Apa deh? nah kamu nitip juga Ya. apa saran? Nah, betul tuh. Saran Pak deh. Ada sosialisasi kan? Ya, sosialisasi itu. Sosialisasi ke gereja-gereja. Udah, terlalu panjang, bingung. Ada 17 anggota FKUB itu sosialisasi ke gereja. Ada 8 gereja. Berapa? 17 supaya semua bisa dibaca. 17 apa itu? Apa yang dilakukan oleh FKUB bisa diketahui oleh Supaya 17 apa poin? 17 orang. Bisa iyalah. Capek mereka. Enggak lah, kan 5 tahun. Tahun ini ke supaya masyarakat umat Katolik itu tahu sukses untuk FKUB Kota Pontianak. Salam siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak. Ya, yang kedua tadi saya pikir ya oke dari kita dulu ya. Gereja kak. Jadi aku tadi menitip Silakan berdiri. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. supaya orang bisa mengajukan apa ya pengajuan atau anggota FKUB nanya. Pertama-tama kita sampaikan bikin semacam apresiasi kepada 4 narasumber. Ternyata beliau-beliau ini semua bertanya memberikan bisa suatu dijawab gitu kan. kebenaran yang kemarin Apa ya namanya? Wadah media luar biasa. itu ya
Terima kasih ya. Wadah media. Kami Bapakat MRPD siap mendukung toleransi. Saya intinya tidak berada di sini, namun sedikit sharing. Lihat baju kami ini biru. Tadi saya menyimak penyampaian kepada Pak Selamat Raharjo, Dimas yang begitu luar biasa semangatnya Pak Iwan mendidik, menguatkan semangat itu. Jadi di situ disampaikan bahwa kita bimbingkan tentang yang bisa yang dapat diakses berbeda-beda oleh masyarakat. Dalam bahasa sastra kita parihana dharma mantra. Pendapat atau keluhan atau tidak ada kebenaran yang kedua, hanya satu kebenaran, yaitu milik Tuhan. Dan kita semua di sini hadir tentunya sebagai duta kebenaran untuk akan mengantarkan Indonesia khususnya kemudian menjadi akan lebih baik. Itu mungkin. Nah, saya makin banyak sebenarnya PR makin banyak. Masing wilayah. hanya saya betul. Jadi kita tidak punya kebenaran. Yang ada pembenaran. Ini yang terjadi sekarang. Oh, kita ini banyak melakukan suatu kebijakan yang menurut kebenaran. dia banyak bertanya mau cepat makan ya. Bisa makan. Nanti akan Menurut orang bijak ini dua ini perlu 5 menit. kebenaran ini ada indikatornya ada 5. Pertama, kebenaran Apa Pak itu tadi aja ngomong? Pak itu Pak. pengetahuan itu dasar daripada kebenaran. Ada ukurannya adalah logika, nalar, kebenaran. Bisa uji kebenarannya dari logika dan terukur di situ. Yang kedua adalah cinta. Cinta di situ ada rasa. Halo FKUB. Kalau udah rasa masuk ke dalam kelompok Bukan halo FKUB. FKUB dekat dengan masyarakat. Tekan pen ano tombol. Jadi adanya ada suatu apa namanya keadilan. Keadilan yang disebutnya tanpa adanya cinta. Kok jadi Kasih sayang. sedikit ya? Yang keempat adalah pengabdian. Dia Pengabdian banyak apa yang menjelaskan kita dong. lakukan Dia anggota FKUB dari hidup. saudara mereka atau di profesi kita harus terus Harusnya terus dikasih kita itu melepas. untuk jadi pembicara Tidak juga. mengharapkan sesuatu tapi Atau yang di depan sana bertanya ke sini, kita yang kita jawab. adalah sabar. Kita ya. Semua itu Ya, kalau kita jaga sih dengan rasa sabar, Kita terbalik. tentunya kita akan bisa mendapatkan. Berarti Pak Usi jadi narasumber ya. Narasumber Itu 5 di sini. Ah, itu itu orang bijak. Maka kan saya tadi kan Dan bilang terima kasih yang ngomong itu tuh mau semoga narasumber semua apa akan dia. diberkati kita semua. mantap. Amin. Terima kasih. Ah, cuma Terima ada Pak. kasih Pak Amen. Halo FKUB. Berikutnya yang kesempatan Pak. Oke, silakan. Kami persilakan mic-nya. Baju biru. Mohon diberikan ke sana. Baju kotak-kotak. Mik. Biru lah, baju biru. Ini baju biru dong. Habis itu baru baju biru. Biru. Baju merah. Baju putih. Jangan. Baju Kan merah putih tuh kan. baju putih ini mendorong ya. Terima kasih Pak untuk atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Izin perkenalkan, nama saya Dede Parlanto. Saya dari OKP GKI Cabang Kota Pontianak. Dan saya berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat atas pembukaan forum kerukunan beragama di Kota Pontianak dan beserta untuk pembukaan duta masyarakat asli masyarakat desa di Kota Pontianak. Sebelumnya ini saya ingin bertanya tentang kayak sikap untuk intoleransi yang pada akhir ini kan yang terjadi baik itu di Kalimantan Barat sama di seluruh wilayah desa itu. Khususnya untuk dari forum kerukunan umat beragama yang di Kota Pontianak, bagaimana sih untuk menyikapi hal seperti Dari itu? kirim ke paket gitu foto gitu. Dan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan antar Kirim. umat beragama Biar makin panas gitu, Pak. baru-barunya Banyak terjadi benar. sempat terjadi Baju putih 1, interaksi baju biru sikap 5. yang kemarin juga sempat Biar Pak Lim bukan pedagang. cuma sempat diredakan dari Pak Wakil Gubernur sama Pak Jack biar mana? Pak Jack menyala. Pak Jack dicari Pak Ian. Kemarin pun ada beberapa siang itu sempat Oh, Bang Andre. Apa di kau gitu? melaporkan atas itu kan untuk melakukan perlawanan itu untuk interaksi.
Kok ada? Oke, baik, terima kasih Pak Parwanto ya. Dia Parwanto Pak. Pak Oton. Oh iya. Pak Oton. Baik, berikutnya satu lagi. Pak Oton, Pak Oton. Ya, dipersilakan. Ini. Biru. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada KUB Kota Pontianak periode 2025 dan 2030. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya ada dua hal singkat saja, yaitu pertama, perkenalkan nama Pak Oto. Nama saya Bapak Paulus Oton dari Paroki Maria Ratu Tercinta Damai Pontianak, khususnya dari Bapakat. Bapakat itu bapak-bapak Katolik. Selanjutnya kepada narasumber yang sudah memberikan beberapa saran masukan yang boleh kita dengar untuk kemajuan FKUB Kota Pontianak ini. Mungkin lebih dipertajam lagi tentang program-program yang sudah dibuat oleh FKUB supaya terutama untuk di kalangan gereja Katolik. Karena kita ini adalah toleransi milik kita bersama. Tentu tidak ada suatu halangan bagi kita untuk bisa kehidupan berbagai agama atau gereja. Nah, jadi yang kami maksud adalah bahwa adanya sosialisasi tentang program FKUB ya di gereja-gereja. Nah, supaya nanti di mana program FKUB ini juga bukan hanya terkonsep, tetapi juga ya terlaksana. Dengan demikian dari kalangan masyarakat memahami tentang tujuan daripada FKUB ini. Nah, kemudian yang kedua, sebagai wadah komunikasi FKUB, tentu setiap orang mempunyai hak untuk mengakses. Oleh karena itu, perlunya ada juga disampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu dengan melakukan ya mungkin sejenis wadah komunikasi yang dapat diakses. Nah, sehingga di situ tidak orang banyak bertanya lagi, tetapi mereka tahu bahwa ada persoalan-persoalan yang perlu disampaikan, sudah ada wadahnya. Mungkin itu baik di gereja atau di masjid atau dimanapun yang sifatnya bisa diakses, karena itu adalah milik kita semua. Jadi FKUB ini adalah wadah toleransi dari kita untuk kita dan kepada kita. Demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ini tempat yang dua pernyataan, kemudian yang dua ada pertanyaan. Nah, kami persilakan kepada narasumber, kami beri waktu 1 menit untuk menjawab. Mantap tuh. Kan udah mau ke Maria Ratu Damai. Tidak ada cintanya dalam. Dia udah Maria Ratu Damai, MRD. Mister. Salam kita semua. Salam. Saya tidak menjawab secara spesifik, tapi secara keseluruhan mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan statement pernyataannya dari Bapak Ibu peserta. Dari saya apapun yang sedang terjadi misalnya di negara kita, kalau saya pakai istilah kemecuannya baru dipakai ya. Jaketnya tak kemana? berarti kita menganggap segala sesuatu yang terjadi. Coba diundang dia untuk sosialisasi ke Bapakat. Ini korbannya Pak yang bisa. Itu adalah Itu sosialisasi dan programnya ke Bapakat supaya Bapakat tahu apa itu Pemkri. Pak Matius. Ini korbannya Pak. Loh, kita kan mendorong.
tempat ke daerah. Siapa tahu nanti dikasih door prize kan? Door prize pergi ke Porta Santa. Kerjanya terbaik ini. Jadi di pelonco di cerita. Enggak lah. Penanya dikasih di Porta Santa. Lumayan lah. Kata Pak Menteri kan. Pak Oton ikut ke Porta Santa Katedral. Udah kan? Udah punya ke Porta Santa Katedral. Jangan belum. Belum lah. Oh tapi kan sana kan biasa. Indonesia ini rukun. Kalau sudah ada itu pengennya itu Pak Jack mana nih gitu. Seperti saya katakan tadi, udah kita ini capek kerja kok dengan beragama bukan membuat kita damai rukun. Ini jadi pertanyaan besar. Lalu kedua, tentu negara kita ini negara hukum. Apabila hal-hal yang berkaitan dengan misalnya ketidakrukunan, instabilitas dan sebagainya, tapi saya salut ya Pak. pastilah aparat negara kita kalau di agama Jiwa spiritualitas yang luar biasa. Pemerintah Biasa. Dari 4 huruf jadi 3 huruf tuh Pak. Tapi udah selesai kan Pak? Berkasnya udah submit. Salam rukun, damai, yang siap udah juga. untuk Kota Pontianak. Cuman ya nanti Es potongan oleh ya, potong kaki ya. Jangan potong yang 4, potong 2 ya. Potong 2 ya, kan kakinya kan pendeknya lah yang 2 Yang 2 kan lebih murah daripada yang 4. Di gereja masjid mana saya kira ini mungkin tidak lama lagi kita akan tambah kerja bahwa nanti kita akan rancang mantap ke masa penyentuh ya dengan supaya ini kan kenapa mereka membuatnya itu karena tidak ada bagaimana sesuatu yang damai, sesuatu yang sosialisasi ya kan mesti namanya kan forum kerukunan. Betul, jadi tidak ada Kan ini bukan kabupaten, kota ini kan daerahnya terjangkau. Gampang diakses. Dan menjaga kemudian mereka orang sehingga nanti barangkali ada pemetaan dari FOB untuk mengajak merangkul para tokoh agama atau masyarakat. Tokoh itu mesti paham dan senang kalau diajakin berbicara karena dia orang beruntung gitu. Jadi bersama-sama masyarakat itu untuk kalau tidak ada persoalan, saya kira tinggal pesan. Ya, oh ya kan ada sudah pernah tanya ke mereka ya, untuk komunikasi apa yang terjadi gitu. Jika tidak menjadi bola liar itu kan karena persoalan-persoalan yang sebetulnya kecil gitu ya, tetapi kemudian menjadi besar seperti api itu sumbernya dibiarkan tidak tertangani dengan baik sehingga menjadi membara dan besar karena penanganannya yang terbaik itu menurut saya kalau kesehatan yang mengakhiri karena bidang kesehatan itu adalah pada sumbernya, pada penyebabnya jadi lebih efektif gitu ya karena gitu. Jadi kalau penyakit itu kalau kemana-mana repot tapi sebabnya kan sebab utama jadi jangan salah. Sekarang terjadi kebocoran karena hujan yang dibersihkan lantainya terus nggak akan selesai. Harusnya yang benar itu yang benar itu ya atapnya yang bocor. Nanti FOB mantap. Atapnya dibetulkan. Baik, terkait apa yang disampaikan tadi mengenai masalah yang muncul di diskep itu, kalau kami menurut dari ini, jadi kita kalau ada masalah-masalah seperti itu yang muncul, kita memang di sini peran FOB ada hadir dan pemerintah daerah wajib hadir. Dia tidak boleh menghilang. Hadir di situ untuk menyelesaikan permasalahan yang akan muncul. Nah, itu terkait dengan masalah yang muncul. Lalu saya menambahkan ini terkait dengan fungsi FOB. Untuk program FOB Kota Pontianak kalau tidak salah untuk program kita ke depan ini kita akan akan berkunjung ke masing-masing kelurahan untuk memberikan sosialisasi. Oh, masuk. Dengan fungsi tugas dan fungsi FOB Kota Pontianak. Baru kelurahan. Lumayan lah.
Nanti kan abis itu jadi FKUB periode 2019-2024 ini sebenarnya sudah terbukti kita itu solid. Kenapa saya katakan begitu solid? Karena setiap persoalan kita selalu berkomunikasi dan berkoordinasi, baik itu dengan Kesbangpol, kemudian Kementerian Agama selaku pendukung dana, kemudian pemerintah daerah juga Kota Pontianak, kemudian camat dan sebagainya. Terus kita lakukan koordinasi dan komunikasi itu. Nah, terkait kalau muncul ada persoalan-persoalan di lapangan dan di kota ini nampaknya tidak terjadi, alhamdulillah. Kalau misalnya muncul, misalnya katakan dengan pendirian rumah ibadah. Kalau yang kami lakukan, kami kemarin itu mendapat mandat, tim dapat mandat melakukan verifikasi untuk penelitian dokumen. Bagaimana persyaratan usulan panitia pembangunan gereja Yesus Jalan 28 Oktober itu di Kelurahan Ciantan. Gereja Yesus Kemudian Jati setelah itu kami melakukan yang langsung nama Yesus. komunikasi dengan panitia Gereja Yesus Jati. Ada kita ingin memperoleh gereja sesuai dengan ketentuan kita gereja Kristus Tuhan Indonesia. Kalau kita kan gereja Katolik Kristus Raja, gereja Kristus Tuhan Indonesia. Tuhan Indonesia, Indonesia punya Tuhannya yang lain. Kemudian setelah itu kita koordinasi betul tidak itu. Sehingga dengan komunikasi tersebut yang bagus, lancar, nah tidak ada timbul persoalan-persoalan dan kita memberikan rekomendasi itu layak untuk memberikan rekomendasi. Walaupun yang memberikan akhirnya bukan pada kita, itu adalah pemerintah itu berhasil, telah memberikan itu semua. Nah, demikian. Pak Slamet mau didatangkan untuk pembicara berbakat boleh? Cuman dia udah bukan ikut FKUB lagi. Nanti Pak Syukur tuh yang didatangkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Slamet ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tambahkan sedikit. Ini kesulitan FKUB antara lain. Memang untuk turun ke lapangan, ke gereja-gereja, ke masjid-masjid, ke tempat-tempat ibadah. Pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, keterbatasan biaya. Sebenarnya yang biaya ya, programnya dari program itu maka biaya bisa diakses. Ya nah, kalau ada program bagaimana? Tidak ada orang yang pure menjadi pekerja di FKUB. Ya, dan ini hanya keterpanggilan dari ormas-ormas keagamaan lalu berhidup di itu udah paham. Cuman maksudnya itu orang udah semangat turun. Keterbatasan pengetahuan tentang FKUB maka terjadilah miskomunikasi, mispersepsi. Bahkan mungkin dari pimpinan-pimpinan, mohon maaf, mis juga terhadap SKB 2 Menteri. Ada yang menyebut SKB 3 Menteri. Ada yang menyebut bahwa SKB 2 Menteri ini membuat musuh, membuat masalah. Nah, padahal SKB 2 Menteri ini mengatur sedemikian rupa dalam SKB 2 Menteri itu kan mengatur. Cuman persoalannya implementasi penjelasan aturan itu kan panjang. Dalam peraturan itu pasal 14 itu dituangkan bahwa seorang atau masyarakat yang mendirikan rumah ibadah harus didukung minimal 60 orang masyarakat sekitar rumah ibadah yang mau didirikan. Kemudian minimal 90 orang pemakai. Itu mekanismenya sudah. Kalau andai kata tidak menandatangan yang 60 itu, ya kan? Ya sudah, berarti tidak jadi di sana. Ya tidak perlu sebenarnya membuat pernyataan kami menolak atau kami apa. Kalau memang tidak didukung, tidak ditandatangani, 60 itu sudah selesai. Maka kelompok masyarakat itu tidak boleh memaksakan anaknya mendirikan di situ. Nah, dia harus datang kepada
pimpinan tertinggi wali kota atau bupati, ya kan, untuk memohon kami mendirikan rumah ibadah, tapi tidak ada tempat, kami mohon petunjuk untuk dijadikan tempat. Itu sebetulnya, ya kan? Nah, dengan adanya statement penolakan, bahkan ditandatangan, inilah yang sedikit membuat salah persepsi. Itu sebetulnya, ya kan? Nah, jadi itu dipahami Bapak Ibu, ya kan? Bahwa SKB Pak Menteri ini sangat amat sangat memberikan ruang yang baik untuk kita bertoleransi di masyarakat dalam pendirian rumah ibadah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, waktu juga lah yang memisahkan kita, yang membatasi kita. Maksudnya, doain dulu Pak. Yang pertama, saya sebagai moderator, saya mohon maaf jika doain dulu lupa. Saya yang kurang berkenan di hati. Langsung ya berdiri. Pak Gabriel cincin berdiri. Pak Gabriel kan malaikatnya langsung berdiri. Orang bilang kepada Bapak Ibu sebagai peserta maupun kepada para narasumber, saya mohon maaf. Nah, berikutnya juga kita berterima kasih kepada para narasumber dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada narasumber. Nah, demikian dialog kita pada saat ini. Berikutnya kami serahkan kepada panitia. Enggak ada. Duduk ya gitu loh, nyantai-nyantai. Tidur sini. Nggak karaoke bisa. Karaoke kan? Ini bagus nih. Sini pakai sini karaoke bisa. Ya. Pakai bluetoothnya. Yang ada LC. Kalau itu kan di sini. Yang ada LC. Yang ada LC. Nah, di sini ada bluetooth. Dia ada blue ya. Bayar deh. Enggak ada kan? Ini LC-nya ini LC-nya. Wih, itu yang sedap tuh. Kan siang kan? Sekarang semuanya pun bengkel-bengkel pakai LC dah. Perbaiki mobil 1 juta, 2 juta ongkosnya. Itu udah pasti. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kegiatan telah berjalan lancar. Untuk selanjutnya silakan untuk menikmati makan siang yang telah disediakan pada saat ini. Organisasi yang perlu makan siang nanti ada amplop kosong.